pikiran kita itu, wah luar biasa banget. Ia mampu menciptakan dunia yang bahkan belum pernah ada. Nah hari ini kita akan coba bedah kekuatan di baliknya. Psikologi fantasi. Coba ngaku, pernah nggak sih ngelamun? Pasti pernah kan? Entah itu lagi ngebayangin liburan impian, atau mungkin ngulang-ngulang percakapan di kepala. Kita semua pasti pernah. Nah, aktivitas sesimpel itu loh yang jadi gerbang kita buat masuk ke dunia fantasi yang tanpa batas. Terus apa sih sebenarnya fantasi itu kalau kita lihat dari kacamata psikologi? Yuk kita bedah definisinya. Definisinya tuh keren banget karena simple. Kemampuan jiwa untuk membentuk bayangan-bayangan baru. Ini menegaskan ya, fantasi itu bukan sekedar ngelamun pasif doang. Ini tuh proses yang aktif, sebuah proses kreatif, di mana otak kita benar-benar ngebangun sesuatu dari nol. Dan inilah fungsi utamanya. Fantasi itu semacam alat pelarian kita. Cara kita buat kabur sejenak dari tumpukan kerjaan atau rutinitas yang ya gitu-gitu aja kan. Dan kita bisa langsung lompat ke dunia yang penuh kemungkinan di masa depan. Oke, sekarang kita lihat dua sisi berbeda dari fantasi. Kadang-kadang kita yang pegang kendali penuh. Tapi kadang justru fantasi yang ngendaliin kita tanpa kita sadar sama sekali. Di satu sisi ada yang namanya fantasi yang disadari. Contohnya gampang, kayak seorang seniman yang sengaja menuangkan imajinasinya ke kanvas. Tapi di sisi lain ada juga loh fantasi yang gak kita sadari. Coba deh bayangin anak kecil yang cerita soal petualangan hebatnya. Dia itu bukan lagi bohong loh, pikirannya itu lagi murni-murninya kebawa sama kekuatan fantasi. Nah ini dia nih bagian yang paling seru. Gimana sih caranya otak kita itu masak semua fantasi ini? Ternyata ada resep-resep atau cara-cara spesifiknya. Ada 3 cara utama otak kita menciptakan fantasi. Mengabstraksi, mendeterminasi, sama mengkombinasi. Yuk kita kupas satu persatu. Cara pertama, mengabstraksi. Ini tuh kayak kita jadi editor di kepala kita sendiri. Kita ambil gambar nyata, terus kita hapus beberapa bagiannya. Coba bayangin padang rumput yang hijau. Oke, udah. Sekarang coba hapus pohon sama rumputnya. Langsung kan, pikiran kita otomatis menciptakan gurun pasir. Yang kedua, mendeterminasi. Nah, kalau di sini kita ngubah sifat dari sesuatu yang udah kita kenal. Coba deh, bayangin seekor kucing di rumah. Udah kebayang? Sekarang, di pikiran kamu bikin ukurannya jadi 10 kali lebih besar, terus kasih corak belang oranye hitam. Nah kan? Selamat, kamu baru aja menciptakan harimau di dalam imajinasi. Dan yang terakhir, ini yang mungkin paling kreatif dan paling sering kita pakai. Mengkombinasi. Ini tuh seninya campur aduk gambaran di otak. Contoh paling klasiknya, Putri Duyung. Kita ambil kepala perempuan, kita ambil badan ikan, dan boom! Makhluk mitologi baru pun tercipta. Ini nunjukin betapa dahsyatnya pikiran kita bisa bikin hal baru dari potongan-potongan yang udah ada. Fantasi itu alat yang super kuat. Tapi ya, kayak alat kuat lainnya, dia ini seperti pedang bermata dua. Bisa membangun, tapi bisa juga menghancurkan. Coba deh kita lihat kedua sisinya. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Kemampuan kita buat ngebayangin masa depan yang lebih baik, mobil yang lebih canggih, obat buat penyakit, masyarakat yang lebih adil, ya inilah yang jadi bahan bakar semua inovasi, seni dan harapan. Bisa dibilang fantasi itu adalah mesin penggerak peradaban kita. Tapi tentu aja ada sisi gelapnya. Kalau nggak terkendali, fantasi bisa jadi tempat persembunyian yang nggak sehat dari kenyataan. Bisa jadi cuma kebohongan-kebohongan kecil buat ngehindarin masalah, atau malah jadi percaya sama takhayul yang nggak masuk akal. Nah, yang paling ekstrem, seseorang bisa benar-benar lepas dari realitas, kejebak di dunia yang dia ciptain sendiri. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau fantasi itu kan adanya di dalam kepala kita nih, gimana caranya para psikolog bisa ngukurnya? Mungkin kalian bakal kaget, tapi ternyata ada loh beberapa alat tes yang emang dirancang khusus buat ngintip ke dunia imajinasi seseorang. Para ahli tuh pakai macam-macam alat. Contohnya, tes Rorschach yang terkenal itu loh. Kita diminta jelasin apa yang kita lihat dari bercak tinta abstrak. Nah, dari situ kelihatan gimana pikiran kita secara spontan bikin makna dan gambaran. Ada juga tes TAT, di mana kita disuruh bikin cerita dari gambar. Tes ini bukan cuma ngukur kreativitas, tapi juga bisa ngungkapin harapan dan ketakutan yang tersembunyi di dalam fantasi kita. Jadi sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Fantasi itu bukan sesuatu yang ada di luar sana, tapi ada di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaannya, fantasi apa? Entah itu harapan, impian, atau cita-cita yang lagi ngebentuk dunia Anda hari ini.